Hi everyone. Hi my students. Welcome back to English with Mr. Marbun, belajar bahasa Inggris. Alright, today in this video I'm gonna discuss about infinitive. Alright, so what is infinitive? Well, infinitive is a verb just like other parts of speech. Nah, jadi infinitive itu adalah kata kerja. Oke. Nah, kata kerja di sini seringkali kita gunakan dalam membuat kalimat bahasa Inggris, khususnya kalimat verbal. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimanakah pembentukan dari infinitive ini sendiri ketika kita membuat itu dalam kalimat bahasa Inggris. Alright, sebelum kita lanjut, saya akan mau beritahukan bahwa infinitive itu terbagi dua macam, yaitu number one is bare infinitive and the second one is to infinitive. Alright, jadi bagaimana sebenarnya pembentukannya dan apa kategori ataupun apa yang membuat infinitive itu muncul di dalam kalimat bahasa Inggris. Alright. Nah, tapi kalau video ini kali ini membahas atau fokus terhadap bare infinitive itu, mungkin video selanjutnya akan membahas mengenai to infinitive. Alright, bare infinitive. Bare infinitive itu sendiri adalah kata kerja yang tidak mengalami penambahan apapun ataupun imbuhan, atau kayak sepertinya contoh kata kerja itu watch, jadi watching, no, watch saja kata kerja bentuk pertama dan tidak ada didahului dengan to atau to watch. Jadi bare infinitive itu asli dan murni kata kerja bentuk pertama. Alright. Nah, sekarang bagaimana munculnya bare infinitive itu ada beberapa ketentuan aturan sehingga munculnya bare infinitive. Alright. Now we go on. Yang pertama adalah do. Nah, do bisa muncul bare infinitive itu karena ada kata kerja do. Do di sini memberikan penekanan atau memberikan kesungguhan benar-benar terhadap kegiatan atau kata kerja setelah do ini. Contoh kita lihat dulu. Saya harus mau menghilang dulu ya. Oke. Nah, kita lihat I do understand you. I do understand you. Artinya saya benar-benar mengerti kamu. Nah, kita lihat dari kalimat ini bahwa understand di sini adalah bare infinitive-nya, do yang menyebabkan atau aturan sehingga munculnya bare infinitive di sini. Ingat, jadi understand di sini muncul karena ada kata kerja do di sini. Oke. Jadi understand adalah bare infinitive-nya. Kemudian ada she does love him. Ingat, does di sini karena subjeknya she, he, it. Kebetulan ini tensinya simple present tense. So does dari do menjadi does. Nah, muncul love di sini. Love di sini adalah bare infinitive karena ada kata kerja do yang memberi penekanan benar-benar atau sungguh-sungguh. Dia benar-benar atau sungguh-sungguh mencintai dia. Kira-kira demikian. Oke. Nah, bare infinitive muncul karena ada kata kerja do. Alright, ini dia. Polanya sepertinya subject, do atau does, kemudian bare infinitive, kemudian object. Oke, ini dia secara polanya. Ini dia. Oke, ini dia muncul bare infinitive karena ada do. Oke. Nah, berikutnya bare infinitive juga muncul karena adanya modal auxiliary. Oke. Modal auxiliary di sini sebenarnya udah sering kita gunakan seperti can't, may, apalagi kita pelajar mengenai memberikan tawaran ya kan, juga sering kita modal auxiliary. Nah, modal auxiliary ini akan
memunculkan bare infinitive. Ya, modal auxiliary harus diikuti dengan bare infinitive, kata kerja bentuk pertama. Kita lihat contohnya, I can take you home. Jadi ini modal auxiliary-nya, maka ada take di sini kata kerja bentuk pertama atau bare infinitive. Nah, ingat, jadi take di sini karena ada modal auxiliary, ya. Take di sini adalah bare infinitive. Oke, ini dia. Ini dia bare infinitive-nya muncul karena ada modal auxiliary. Kayak kita lihat contoh berikutnya, we should clarify the case. Nah, ini juga we should clarify the case, ini muncul clarify itu karena ada should, modal auxiliary. Oke. Nah, berikutnya ada, ini dia. Ini polanya subject, modal auxiliary plus bare infinitive plus object. Alright. Jadi polanya seperti ini. Ini dia bare infinitive-nya tadi, kata kerja bentuk pertama ya. Kita bilang ini kata kerja bentuk pertama karena dia tidak mengalami penambahan apapun, ya kan. Tidak ada to di sini, dan sini tidak ada verb ing plus id, tidak ada. Harus seperti ini ya. Oke. Nah, apa saja itu modal auxiliary? Ada will, shall, can, must, should, may, ada lagi itu would, ada might, ya kan? Nah, itu dia modal auxiliary. Alright, now we go on. Bare infinitive juga muncul karena ada, nih dia. Mungkin sering kita ucapkan ini, see, watch, hear, and feel. Nah, kata kerja ini kalau kita buat secara ini ya, kategorinya ini, kalau si melihat berarti membutuhkan panca indera mata. Hear berarti ini mendengar, membutuhkan panca indera telinga. Watch, tidak hanya mata juga telinga mendengar. Feel, ini peraba atau merasa, ya kan. Nah, ini termasuk namanya verbs of perception, berarti kata kerja persepsi yang melibatkan panca indera di dalam melakukan kegiatan ataupun aksi tersebut. Oke, nah polanya seperti ini nanti. Subject, verb of perception, object, bare infinitive. Nah, setelah verb ini maka harus ada nanti bare infinitive. Oke, bare infinitive inilah dia. Oke, nah, jadi see, hear, watch, feel. Nah, ini nanti akan menimbulkan atau memunculkan bare infinitive, kata kerja bentuk pertama. Nah, seperti ini kira-kira contohnya. I'm going to see it happen. Saya akan melihat itu terjadi. Nah, jadi ini dia bare infinitive-nya. Muncul ini karena ada kata kerja persepsi ini. I'm going to see it happen. Jadi jangan I'm going to see it to happen atau happening. No. Tidak seperti itu ya. Kemudian ada contoh see watch it erupt. Dia menyaksikan itu meletus. Mungkin gunung ini kalau tinggal di Brastagi ya. Gunung Sinabung ya. See watch it erupt. Jadi dia tidak hanya melihat juga mendengar, ya kan. Nah, ini perception, verb of perception, sehingga muncullah ini. Ini dia bare infinitive, kata kerja bentuk pertama. Dan itu harus kata kerja bentuk pertama, tidak boleh kata tambah ing dan tidak boleh diikuti atau didahului dengan to. Ini dia, harus seperti itu. Kemudian I can hear you walk. Saya bisa mendengar kamu berjalan. Ya, ini dia bare infinitive-nya karena ini ya. Alright. Nah, itulah dia munculnya bare infinitive karena ada verb of perception, kata kerja persepsi. Next, bare infinitive juga ada dalam kalimat seperti ini. The teacher let me go out of the classroom. Nah, sebenarnya udah biasa kita menggunakan kata kerja let ini. Contoh kalau kita bilang let's go. Nah, di sini nggak pernah ada let's to go atau let's going. Ya, karena let ini, kata kerja let ini. Nah, juga ini nanti kata kerja make ini
Oke. Maka muncullah ini ini bukan ya. Clean. Go, clean dengan finish. Inilah bare infinitive, kata kerja bentuk pertama. Kenapa bisa muncul ini? Karena ada let, make, have. Nah, ini disebut apa ini? Ini disebut dengan causative verb. Ya, causative verb atau kata kerja causative, menyebabkan sesuatu melakukan sesuatu. The teacher lets. Nah, di sini lets ini kita buat harus tambah s ya. Ya, karena ini teacher ini kan satu. The teacher lets me go out. Jadi guru itu membiarkan kami pergi atau keluar dari ruang kelas. Nah, itu berarti membiarkan di sini waktu meminta atau menyuruh keluar, kira-kira demikian. Jadi ini menyebabkan sesuatu atau seorang melakukan sesuatu. Ini dia. My father makes. Ini juga tambahkan x karena simple present tense. My father makes me clean the car. Jadi my father makes me clean the car. Jadi ini harus bare infinitive. Nah, kalau bentuknya past tense jadi made, yang menjadi past tense ini. Bukan yang ini, bukan clean ya. Tapi yang ini. Oke, kemudian I have you finish the project. Saya menyuruh kamu atau meminta kamu, ini tapi sebenarnya agak paksa ya, menyelesaikan proyek itu. Nah, di sini muncul bare infinitive, kata kerja bentuk pertamanya. Ini dia, finish. Kenapa itu? Karena ada have ini, causative verb, menyebabkan kamu atau menyuruh kamu untuk menyelesaikan proyek itu. Kalau bentuk past tense-nya bisa, tapi ini yang kena past tense-nya jadi had dia. Kalau dia past tense jadi had. Kalau ini jadi made. Kalau ini jadi let ya tetap let ya. Oke. Nah, ini kalau simple present tense ya let juga. Let's ya. Tambah karena ini singular ya, the teacher. Itu kalau dia present tense. Kalau dia past tense ya let, tetap let bentuk keduanya kan. Tapi ingat, causative verb yang mengalami past tense itu yang ini ya. Ini tetap bare infinitive, kata kerja bentuk pertama. Oke. Jadi ingat, inilah bare infinitive, ini bare infinitive-nya, ini bare infinitive-nya. Oke. Jadi bare infinitive muncul karena ada causative verbs. Jadi seperti ini polanya. Subject, causative verbs, itu dia. Kemudian object. Nah, apakah cuman ini saja? Let, make, have, causative verbs? Tidak, masih ada yang lain. Ada ask, kemudian ada get. Ini juga artinya menyuruh, meminta, ya kan? Ini, kalau ini memang harus diikuti dengan to infinitive, kata kerja. Ini dia, sama yang ini juga sama. Nah, ini nggak masuk ke sini karena dia diikuti dengan to infinitive. Nanti itu video selanjutnya ya. Itu video selanjutnya. Jadi juga causative verbs juga ada yang membutuhkan to infinitive. Bukan hanya bare infinitive. Yang bare infinitive hanya yang let, make, have. Ini causative verbs-nya. Oke. Saya rasa itu juga paham ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ada bare infinitive disebabkan oleh subject had better bare infinitive. Nah, ada pola seperti ini yang disebut dengan saran ya, memberikan saran. Kalau kita buat pengertiannya dia lebih baik ya kan. Itu dia kira-kira. Nah, setelah ini harus bare infinitive ya kan. Nah, kita lihat contohnya dulu. You had better take another one for a replacement. Nah, di sini kamu seharusnya di sini mengambil yang lain untuk pengganti ya kan. Jadi you had better take another one for a replacement. Jadi muncul di sini bare infinitive karena apa? Ada pola had better. Had better di sini artinya lebih baik ya kan, atau memberikan saran kamu lebih baik gitu. Jadi nah, itu dia ya. Kemudian ada contohnya, I had better learn the infinitive first. Nah, saya hubungkan dengan materi kita. I had better learn the infinitive first ya. Jadi muncul learn ini sebagai bare infinitive. Kenapa? Karena had better di sini, pola had better.
memberikan saran, ya kan. Oke, ingat, bare infinitive muncul karena had better, pola, ya, lebih baik ini ya, lebih baik. Oke, kamu lebih baik atau kamu, ya, bisa juga artinya seperti itu ya. Alright, next, muncul bare infinitive karena apa? Karena ada kata help. Mungkin ya sering kita menggunakan help ini. Tetapi seringnya kamu juga setelah help itu kamu gunakan to, kemudian kata kerja. Loh, boleh nggak? Nah, kebetulan help ini bisa kedua-duanya. Bisa dia to infinitive, bisa dia bare infinitive, maksudnya bisa dia kata kerja bentuk pertama, bisa juga dia nanti to infinitive, kata to kemudian kata kerja bentuk pertama gitu. Itu dia. Nah, ini dia to infinitive. Yang ini infinitive, kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat contohnya. We help him finish the work every day. Nah, finish di sini, oke. Nah, finish di sini adalah bare infinitive-nya. Kenapa itu? Karena ada help. Boleh pakai to, boleh to finish. Tetapi karena ini kita ceritanya yang fokus pada bare infinitive, jadi help itu bisa diikuti dengan bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Kalau untuk to finish, nanti video selanjutnya dia juga termasuk untuk help ini. Oke, jadi bare infinitive adalah kata kerja bentuk pertama, tidak ada didahului dengan to dan tidak ada penambahan ing atau ed yang lainnya. Tidak ada tambah s ya. Cukup kata kerja bentuk pertama saja, yang aslinya saja. Itu dia. Oke, berikutnya bare infinitive karena apa? Ini dia, ada kata why, mengapa. Ini menanyakan sebab ini. Sebabnya apa gitu ya. Tapi ini biasanya kita gunakan ketika kita mau mengatakan kalimat-kalimat yang informal ya. Ya dia, why say it. Kenapa mengatakan itu? Maksudnya ini dia. Say ini adalah bare infinitive. Jangan bilang say why saying it. No. Why to say it? Gak boleh. Why say it gitu dia. Kemudian ada contohnya, why come here? Kenapa datang ke sini gitu ya? Why come here? Ya. Jadi bare infinitive, kata kerja bentuk pertama. Kenapa ini muncul? Karena ini. Oke. Nah, demikianlah pembentukan atau munculnya bare infinitive karena ada beberapa aturan-aturan. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Nah, jadi hati-hati dalam penggunaan bare infinitive sehingga kita harus paham betul penggunaan bare infinitive itu memang benar-benar memiliki aturan-aturan tertentu ya. Nah, jadi ada kalanya nanti ketika kita membuat kalimat itu kita bingung apakah ini harus pakai to atau tidak. Nah, dengan materi ataupun video ini kamu akan sudah paham betul dan bisa menerapkan itu dalam pembuatan kalimat nanti. Nah, for your exercise, please kamu buat 3 kalimat dari masing-masing aturan tadi untuk melatih sebagai tugas, oke? Nah, demikianlah penggunaan bare infinitive. So, the last and finally, I want to say thank you for watching this video. And goodbye.